Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikola Saputra dari kelas AB 4905 dengan NIM 104042500174. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas besar atau assignment pertama, yaitu tentang Excel. Nah, yang pertama kita memasukkan NIM kita, lalu masukin faktor NIM dengan cara merumus right dengan kolom NIM, lalu diambil 3 terakhir, lalu dibagi dengan 100. Lalu kita masuk ke performance score. Nah, performance score adalah sales amount dikali faktor NIM. Jika selesai dari performance score, kita akan masuk ke kategori performance. Nah, kategori performance menggunakan rumus if condition atau logika jika. Jika performance score lebih dari 5.000 bakal dianggap excellent. Jika performance score 3.000 akan dianggap good, sedang. Lalu performance score lebih dari 1.500 bakal dianggap average. Selain dari itu, bakal masuk menjadi below average. Nah, profit per unit adalah unit price dikurangi unit cost. Lalu kita masuk ke total profit. Nah, logikanya adalah total profit dikali quantity sold. Nah, kita memasuki ke kategori profit. Nah, menggunakan rumus if condition. Jika total profit lebih dari 1.000 bakal dianggap menjadi high profit. Jika total profit 500 lebih dari 500 bakal dianggap medium profit. Selain itu bakal dianggap sebagai low profit. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kolom diskon kategori. Nah, kategori ini berdasarkan dan menggunakan if condition. Diskon lebih dari 0,5 atau bisa disebut dengan 15% dianggap high discount. Diskon 0,5 atau 5% akan dianggap medium diskon. Dan diskon dengan 0 akan disebut low diskon. Dan jika diskon tersebut tidak ada menjadi diskon, dianggap menjadi no discount. Nah, kita sekarang ke sales priority. Priority A ini juga menggunakan rumus if dan menggunakan rumus and dan or. Nah, priority A elektronik dan quantity harus lebih dari 30 dan online. Dan priority B furniture atau elektronik dan quantity lebih dari 20. Priority C online atau quantity lebih dari 15. Nah, selain itu dari tidak ada yang disebutkan itu menjadi priority D. Nah, yang terakhir adalah bonus amount. Nah, bonus amount 15% jika kategori performance excellent dan customer type returning and profit kategori high profit. 10% jika kategori performance excellent dan customer adalah type yang new customer. 8% jika kategori performance good atau excellent dan payment method adalah cash payment. Nah, 6% jika kategori performance good dan profit kategori high profit. Nah, 3% jika kategori performance average dan 1% jika kategori performance below average. Pertama, saya memasukkan negara dengan menggunakan kode yang awal dengan rumus left berarti kiri dan diambil 2 kode awal saja. Lalu pada produk saya menggunakan rumus mid dan diambil dengan 3 angkanya saja. Lalu bagian segmen saya menggunakan rumus VLOOKUP upright dengan diambil 1 datanya saja yang di bagian kanan. Lalu saya mengundo dan saya menemukan ada beberapa kesalahan waktu saya mencoba buat masukin rumusnya, lalu saya mencoba untuk memperbaikinya. Nah, dan berhasil. Lalu saya mencoba untuk memuat semuanya hingga bawah. Lalu saya masuk ke harga barang dan memperbaiki dan mengurutkan tanggalnya. Nah, dengan menggunakan dari data
data, lalu mengurutkan dan melakukan filter. Nah, ini pun langsung menjadi data yang dari awal hingga akhir. Lalu saya mencoba menaruh harga barang dengan rumus VLOOKUP dan diambil dari bagian mahasiswa dengan NIM genap. Lalu saya merubah format sel menjadi akuntansi karena saya melihat itu harga barang, jadi saya harus menggunakan simbol akuntansi menggunakan rupiah. Lalu di bagian penjualan saya menggunakan rumus F2 dikali G2 lalu dikurangi 4, yaitu ujung dari NIM saya. Dan saya menemukan kesalahan, yaitu karena di rumusnya ini tidak terlangsung terkonek. Jadi saya mencoba buat merevisi rumusnya dengan F2 dan F2 dikali dengan G2 lalu dikurangi 4%. Lalu saya merubah format selnya menjadi akuntansi dan boom. Lalu saya meratakannya hingga ke bawah. Lalu saya memasukkan nama, NIM, dan kelas saya. Nah, di awal saya mengimpor data dengan CSV lalu mencari data yang setelah saya temukan. Lalu saya pun mengseleksi data dengan melakukan Command E lalu menyalinnya ke lembar atau sheet selanjutnya. Lalu saya melakukan pivot table. Setelah di pivot table, saya men-select kolom 1 dan kolom 2 dan memisahkan kolom 2 dan kolom 1. Lalu saya pun melakukan pivot chart. Nah, dari data tersebut kita dapat tahu bahwa dengan nilai tertingginya adalah 6.